Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi tentang penggerakan atau actuating. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok 4 yang ikut berkontribusi dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu Citra Aulia Pravianti, yang kedua yaitu Risma Milaya Putri, dan yang ketiga yaitu Sarah Zufaira Kholi Silandra. Pengertian penggerakan atau actuating. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lain seperti planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Menurut G. Artery yang mengutip dalam buku Principles of Management, penggerakan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas, serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha perorganisasian dari pihak pimpinan. Dapat disimpulkan bahwa penggerakan adalah salah satu tugas pemimpin organisasi untuk memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan keyakinan kepada bawahannya agar bawahan tersebut bekerja secara ikhlas demi terwujudnya tujuan organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggerakan. Yang pertama, prinsip mengarah pada tujuan pokok dari pengarahan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak mungkin sama dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Dari penjelasan di atas, dengan adanya prinsip-prinsip yang ada, maka akan mempermudah tercapainya tujuan yang sudah diterapkan dalam pelaksanaan. Di dalam prinsip-prinsip pelaksanaan tergantung pada pengarahan, yakni aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahannya untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu tujuan penggerakan. Penggerakan memiliki tujuan untuk mendorong dan menjuruskan pekerjaan agar mengerjakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Merangsang anggota melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Menggerakkan merupakan kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Adapun tujuan penggerakan atau actuating adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien, selanjutnya mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, kemudian menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, kemudian mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, dan yang terakhir yaitu membuat organisasi berkembang secara dinamis. Berikutnya yaitu teknik penggerakan atau actuating di lingkup sekolah. Yang pertama, kepala sekolah merangsang guru dan personal sekolah lainnya melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan yang baik untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat. Yang kedua, kepala sekolah cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung atau suportif dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat keputusan. Yang ketiga, kepala sekolah merencanakan cara untuk memungkinkan guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya secara teratur mempelajari seberapa baik ia telah memenuhi tujuan sekolah yang spesifik dapat meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat,
Penggerakan yang dilakukan kepala sekolah tersebut dapat berupa pengakuan dan pujian atas prestasi kerja personal sekolah, karena ancaman atas kesalahan yang dilakukan oleh para personalnya hanya akan berdampak buruk terhadap manajemen sekolah. Yang kelima, sanksi hanya akan diberikan jika betul-betul ada bukti dan tidak mungkin lagi untuk dibina. Jauh efisien membentuk perilaku guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya dengan menghargai hasil yang positif dan memberi motivasi ke arah yang positif pula. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggerakan yang efektif. Langkah-langkah penggerakan yang efektif mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi, yaitu penjelasan mengenai tujuan yang harus dicapai. Kemudian, setiap orang harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan mengenai filsafat dari organisasi. Yang keempat, pimpinan menjelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Kemudian, setiap organisasi harus mengerti struktur organisasi. Selanjutnya, setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik, sehingga peranan dan fungsi setiap orang harus jelas. Selanjutnya, menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Kemudian, memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Selanjutnya, memberikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran, serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerjanya. Kemudian, meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi tujuan pribadi orang-orang tersebut akan mencapai semaksimal mungkin. Selanjutnya, menurut Harris 2011, langkah-langkah penggerakan yang efektif bagi manajemen sekolah antara lain: yang pertama, kepala sekolah merangsang guru dan personal sekolah lainnya untuk melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan yang baik untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat. Kemudian, kepala sekolah harus cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung atau suportif dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat keputusan. Kemudian, kepala sekolah merencanakan cara untuk memungkinkan guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya secara teratur mempelajari seberapa baik ia telah memenuhi tujuan sekolah yang spesifik dapat meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya yaitu penggerakan yang dilakukan kepala sekolah tersebut dapat berupa pengakuan ataupun pujian atas prestasi kerja personal sekolah, karena ancaman atas kesalahan yang dilakukan oleh para personalnya hanya akan berdampak buruk terhadap manajemen sekolah. Yang terakhir yaitu sanksi hanya akan diberikan jika betul-betul ada bukti dan tidak mungkin lagi untuk dibina. Jauh efisien membentuk perilaku guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya dengan menghargai hasil yang positif dan memberikan motivasi ke arah yang positif pula. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai materi tentang actuating atau penggerakan. Terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.